Cek, cek. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi di channel Beredukasi. Dari kita masih kecil, kita udah dikenalin sama angka dan hitungan. Mulai memasuki jenjang pendidikan formal, hitung-hitungannya mulai ada banyak dan macam-macam yang dikemas dalam bahasa yang sederhana, yaitu matematika. Bisa dibilang, matematika itu lisannya ilmu pengetahuan yang sifatnya eksak. Bahasa matematika ini bisa banget dipakai di berbagai bidang buat memecahkan masalah sehari-hari. Mulai dari berapa jumlah duit yang harus gua kasih ke penjual cilok kalau gue beli cilok 3 bungkus yang harga per bungkusnya adalah 3.000. Sampai ke kenapa gua bisa habis 150.000 di bulan ini pas bayar listrik, sedangkan bulan kemarin cuma habis 100.000. Apa karena gue ganti Magicom ya? Nah, matematika ini juga kepake banget pas kita mengelola keuangan, Bre. Di pembahasan kali ini, kita pakai contoh rumus perhitungan yang simpel aja. Ingat ya, Bre, ini cuma contoh yang sederhana. Karena yang complicated itu hubungan doi dengan dirinya. Oke, kembali ke topik. Rumusnya adalah ini. Tapi sisa uang yang gua punya nggak masuk ke tabungan tuh. Gimana dong? Oke. Gua ngerti kondisi kita beda-beda. Di sini, kita mudahkan aja istilahnya pakai kata tabungan. Soal tabungan itu misal nantinya akan bertahan cuma 5 menit di kantong karena ada kebutuhan mendesak, nggak apa-apa. Dari situ, nantinya akan berlaku seenggaknya 3 kondisi, Bre. Yang pertama, kalau nilai pendapatan dan pengeluaran buat pemenuhan kebutuhan kita tuh sama besarnya, jadinya nggak ada sisa yang bisa ditabung. Sebagian orang menganggap kondisi ini sebagai hal yang pas. Tapi sebenarnya ini agak riskan. Karena ada kalanya kita butuh dana yang cepat ada di saat kondisi kita terdesak. Misal pas kita atau saudara kita sakit dan sebagainya. Kondisi yang pertama ini bisa dibilang ya kurang ideal, Bre. Kondisi kedua. Kondisi ini adalah ketika nilai pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Kalau di peribahasa Indonesia tuh disebutnya besar pasak daripada tiang. Seandainya ini terjadi, maka tentu nggak ada yang bisa ditabung selain kesabaran, sifat qanaah alias nerimo ing pandum, dan tidak berputus asa dari rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, salah satu akibat dari kondisi yang kedua ini adalah semakin terbukanya pintu menuju utang piutang, Bre. Utang yang diambil ini bisa jadi benar dan bisa juga salah. Pembahasan soal utang yang lebih lanjut nanti bisa kalian simak di video yang ini. Kondisi ketiga. Kondisi ini adalah ketika nilai pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Kalau ini terjadi, maka tentu ada sisa di tangan kita yang bisa dialokasikan ke tabungan. Kondisi yang terakhir ini bisa dibilang kondisi yang ideal. Karena dana yang tersisa di tabungan ini bisa digunakan sewaktu-waktu ketika ada kondisi darurat. Misalnya, resign dari pekerjaan sebelumnya, terus belum punya pemasukan tambahan, sakit, atau bahkan buat modal memulai usaha yang baru. Kalau tabungan ini dipakai buat bikin usaha, besar kemungkinannya uangnya akan bisa terus muter. Yang harus kita ingat ya, Bre, kayak gimana pun kondisi yang kita alami, kita tetap harus berusaha buat sabar. Sabar dalam menghadapi ujian, baik itu ujian kesedihan ataupun berupa kebahagiaan. Oh iya, Bre, ada kondisi di mana menabung adalah keputusan yang gak tepat, bahkan sangat salah. Nah loh, gimana tuh? Nah, nanti kita bahas di video yang lain ya. Sampai jumpa!